Baik, untuk kali ini saya akan membuat tutorial tentang membuat penilaian online menggunakan Google Form, yang mana bisa digunakan untuk membuat ulangan online, ulangan harian, ulangan penilaian semester, penilaian akhir tahun, atau penilaian tengah semester. Dan yang akan kita buat itu adalah seperti ini. Ini sebagai contoh tentang ujian penilaian yang dilakukan untuk mata pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Yang pertama adalah kita masukkan tokennya adalah PKK 1 2 3, misalkan 1 2 3 4 ya. Kemudian klik berikutnya, kita akan masuk ke halaman yang berikutnya, yaitu halaman biodata siswa. Untuk biodata siswa kita masukkan misalkan di sini nama siswa, nomor urut absen 16, kelas, pilih scroll ke bawah kelasnya, sebesar 1 misalkan, kemudian klik tombol berikutnya. Nah, di sini akan ada soal pilihan ganda yang kita buatkan. Di sini ada contoh-contoh daripada soal dan jawabannya. Dan soal pilihan jawaban ini adalah soal dan pilihan jawaban yang dilakukan secara acak ya, secara acak, dan juga untuk pilihan jawabannya pun dilakukan secara acak. Setelah 10 soal ataupun sebanyak soal yang kita buatkan ke dalam online, kemudian siswa akan mengklik tombol kirim, maka nanti akan terlihat ujian penilaian PKK. Hasil ujian sudah disimpan di database kami. Nah, di sini ada lihat skor untuk melihat hasil daripada skor yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah skornya 8 dari 10 pertanyaan yang dimunculkan. Okay. Nah, kita akan masuk ke Google Drive. Untuk masuk ke Google Drive, kita buat lagi folder. Misalkan kita buat folder di Google Drive ini, dan kita berikan nama, misalkan penilaian. Oke, kemudian klik tombol buat, dan kita akan masuk ke halaman penilaian atau ke folder penilaian. Kemudian kita masukkan Google Formulir. Kemudian kita ganti label di sini, yaitu misalkan penilaian tengah semester. Nah, di sini kita masukkan penilaian tengah semester. Di sini kita masukkan deskripsi formulirnya sesuai dengan soal yang sudah kita miliki. Kita klik copy, kita tambahkan saja, bisa dengan cara seperti itu. Kemudian setelah kita ganti deskripsinya, kita masuk ke halaman atau ke menu setelan yang seperti roda bergerigi di samping tombol kirim atau send. Klik setelan, kemudian di sini ada 3 tab umum, tab presentasi, dan tab quiz. Di tab umum kita bisa melakukan mengumpulkan alamat email bagi yang menginputkan alamat email. Bagi yang tidak perlu, kita bisa lihat di sini ada lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini cukup di checklist untuk melihat ringkasannya. Kemudian yang kedua ada tab presentasi. Di tab presentasi kita buatkan menjadi acak urutan pertanyaan supaya pertanyaannya atau soalnya bisa diacak. Soal bisa diacak, maka di checklist berikan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini bisa dihilangkan. Bisa dimasukkan di sini hasil penilaian, misalkan hasil penilaian
sudah disimpan di database kami. Oke. Nah, ini untuk pesan ketika selesai mengerjakan. Kita simpan. Dan sebelum simpan mungkin ada satu lagi tab quiz. Nah, karena kita akan membuat soal ataupun ulangan ataupun pertanyaan, maka kita jadikan ini sebagai quiz. Pertanyaan tak terjawab tak perlu dimunculkan, jawaban yang benar juga tidak. Nilai poinnya nanti bisa dimunculkan. Oke, kita klik simpan untuk setelan tadi. Maka selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah token. Kenapa kita buat token? Supaya tidak semua orang bisa masuk atau bisa mengerjakan soal ini. Jadi hanya siswa kita yang sudah punya token saja yang bisa mengerjakan. Token, kita jawaban singkat. Kemudian tokennya apakah mau angka ataukah teks. Karena saya campur antara teks itu bisa huruf dan angka, maka kita masukkan. Misalkan di sini PKK 1 2 3 4. Di sini ada teks salah untuk mengisikan teks token di sini. Maaf, misalkan seperti ini. Maaf, periksa penulisan. Nah, kita akan buatkan seperti itu. Kemudian validasi respon sudah divalidasi, kemudian wajib diisi. Oke, wajib diisi. Setelah wajib diisi, maka kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang keduanya itu tambahkan bagian, kemudian ditambahkan bagian. Di sini adalah bagian yang kedua, seperti yang tadi. Di bagian kedua kita masukkan, misalkan yang kedua kita buat untuk biodata siswa, dan deskripsinya kita masukkan. Isikan biodata Anda sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian masukkan untuk biodata siswa. Pertama adalah nama siswa, misalkan ya. Nama siswa tentunya teks jawaban siswa, teks jawaban singkat dan wajib untuk diisikan. Keduanya adalah kelas. Kalau untuk kelas adalah kita pilih yang drop down supaya ketika kelasnya banyak tentunya bisa terlihat jelas. Ini karena saya hanya 2 kelas, berarti saya masukkan di sini hanya 2 kelas. Tapi kalau Bapak Ibu lebih dari 2 kelas, maka wajib untuk memasukkan lebih dari 2 kelas sampai ke berikutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk nomor absen. Misalkan di sini nomor absen. Nomor absen bisa dimasukkan. Kalau siswanya lupa juga untuk tidak dimasukkan. Dan ini bisa saja wajibnya untuk tidak diklik. Jadi ini tidak wajib diisi. Kemudian untuk bagian yang ketiga kita klik lagi, kemudian akan ada nanti bagian yang ketiganya adalah untuk soal ya. Bagian ketiga untuk soal penilaian. Oke. Untuk soal penilaian kita masukkan sesuai dengan soal yang sudah kita buatkan. Oke. Soalnya misalkan seperti ini. Jadi kita diblok dulu, nomornya nggak usah, karena nanti kita akan mengacak nomornya. Kita blok, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian pastekan di sini. Setelah dipastekan, kita untuk opsionalnya atau untuk pilihan gandanya kita masukkan bisa semua. Kita masukkan semua, klik copy, kemudian di sini kita klik paste. Nah, maka semua pilihan akan masuk. Nah, kemudian dari setiap soal ini tentunya ada jawaban yang benar. Untuk memilih jawaban yang benar atau untuk kunci jawabannya kita klik kunci jawaban, maka pilih salah satu jawaban yang benar. Nah, kemudian berikan poin. Kalau poinnya 1, kalau poinnya 2 ya terserah, tergantung dari penilaian yang diberikan. Ini selesai.
Kemudian dari satu soal ini harus ataupun wajib diisi. Wajib diisi, kita klik wajib diisinya. Nah, setelah ini wajib diisi, maka kita bisa menambahkan halaman atau menambahkan soal berikutnya. Untuk menambahkan soal berikutnya cukup kita masukkan atau klik tombol duplikat satu kali. Nah, nanti yang kedua ini akan kita masukkan yang nomor 2 di sini sampai sini, kita copy sama seperti yang nomor 1, kemudian dipaste saja langsung, maka yang sebelumnya akan terhapus. Dan untuk pilihan gandanya juga nanti kita bisa menghapusnya, caranya dengan seperti ini. Oke. Atau juga dengan menekan tombol delete atau backspace. Untuk yang nomor 2 ABCD nya atau pilihan gandanya kita blok lagi, bisa seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini. Oke. Paste. Nah, baik. Dengan begini, ini nomor 1 dan ini nomor 2. Untuk nomor 1, ketika kita akan mengecek atau mengacak semua soal, tentunya tadi dengan setelan seperti tadi. Tapi bagaimana kalau misalkan ingin pilihan gandanya juga diacak? Untuk mengacak pilihan gandanya juga sama, jadi bisa digunakan atau bisa diacak. Caranya adalah dengan di sini ada pilihan titik-titik di sampingnya wajib isi. Wajib diisi kita klik, kemudian pilih acak urutan opsi. Nah, di acak urutan opsi nanti akan otomatis pilihan gandanya teracak. Berarti kalau teracak untuk ABCD-nya, maka ini tidak perlu. Tombol yang putih di sini saja. Oke, nah jadi harus seperti ini. Juga begitu juga dengan nomor-nomor yang lainnya. Nah, setelah selesai, lakukan hal yang sama seperti nomor 1 dan 2 tadi untuk nomor-nomor berikutnya. Kita tambahkan plus sampai dengan nomor terakhir. Sama untuk yang nomor 3 nya juga kita pilih duplikat, kemudian kita masukkan lagi pertanyaannya. Paste. Nah, ini dihapus lagi sama seperti tadi. Maka kita bisa masukkan untuk yang nomor 3 nya. Baik, bagaimana jika kita menemukan soal yang ada gambarnya seperti ini? Maka yang kita lakukan adalah kita klik tombol start kita masuk ke pilihan sniping tool. Kemudian dari sniping tool di sini karena muncul, kita buatkan untuk memilih yang akan disimpan untuk gambarnya. Gambar kita crop, kemudian setelah di crop kita simpan, misalkan simpan di folder penilaian form. Ini untuk soal 1, kemudian kita simpan. Nah, kemudian di sini kita masukkan dulu kata-katanya dan juga untuk pilihan ganda atau pilihan jawabannya. Paste. Di sini ada pilihannya, kita masukkan lagi, kemudian kita paste. Nah, di soal kita pilih di sini ada gambar atau picture bentuknya. Kemudian kita klik di samping soal dan kita klik cari ada
klik di picture, kemudian kita lihat di folder yang tadi kita simpan. Oke, ini ada soal 1, kita masukkan ya. Untuk soal 1 kita masukkan di, bisa dilihat di picture VCT penilaian form, dan soal 1 kita klik open, maka dia akan kebuka untuk gambarnya. Nah, ini untuk menyisipkan gambar di sini bisa diperkecil kalau memang terlalu besar gambarnya. Baik, ini untuk soal yang menggunakan gambar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di sini ada soal dan pilihan. Ini adalah untuk pilihan yang bergambar seperti ini. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita masuk ke sniping tool ya. Di sniping tool kita bisa pilih satu-satu untuk pilihan gandanya, karena setiap pilihan ganda ada satu gambar. Ini misalkan yang A, kemudian new lagi, ini yang B. Oke, ini yang C, dan sampai terakhir. Oke, setelah itu kita masukkan di sini untuk soal. Oke, nah, kita masukkan dulu. Terus kita masukkan soal yang baru adalah nomor 7, yang pilihan gandanya terpisah atau ada gambarnya. Oke, tetap kita masukkan dulu. Bergabung di marketplace, kita masukin ini untuk yang A. Oke, kemudian untuk yang opsi yang keduanya, misalkan membuat toko online sendiri, sama seperti itu untuk semuanya. B sampai dengan D. Lakukan sampai dengan soal terakhir. Untuk soal terakhir sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu dengan kita memasukkan soal dan juga pilihan-pilihan gandanya. Jangan lupa setelah masuk ke halaman yang sudah dimasukkan, dilihat kunci jawabannya, karena kunci jawaban harus sesuai. Jika tidak sesuai bisa dipindah dan dipastikan yang benarnya yang mana. Kemudian poinnya sudah, maka klik tombol selesai. Kalau sudah, ini artinya kita sudah selesai memasukkan soal-soal sampai dengan semua soal. Dan pastikan ketika opsinya mau diacak, maka yang di bawah acak urutan opsinya harus terchecklist, sehingga nanti di sini acak urutan opsinya terchecklist seperti ini. Untuk mengirimkan link dari halaman yang sudah kita buatkan, maka kita klik di sini ada tombol kirim, kemudian di sini ada linknya, perpendek URL-nya, maka kita copy saja atau salin untuk kemudian ini link yang akan dikirimkan ke siswa atau responden yang akan mengerjakan nantinya. Baik,
Untuk melihat hasil yang sudah dibuatkan soal ini, kita bisa lihat di sini ada pratinjau, klik 1 kali, maka nanti kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Nilai dalam semester, misalkan tokennya adalah PKK, misalkan kita coba salahkan PKK 123, berikutnya maaf periksa penulisannya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita konfigurasi. Kemudian berikutnya, nah, maka masuk ke bagian kedua, yaitu biodata siswa. Nah, bisa kita lihat nama siswa, nomor absen 15 misalkan. Ini ketika tidak diisi pun ini bisa. Kita lihat berikutnya. Contoh ketika kita sudah mengisikan semua, kemudian klik tombol kirim, maka bisa lihat di sini ada lihat skor atau lihat skor sebelumnya. Nah, ini ada skornya, poin totalnya adalah 9 untuk 10 soal tadi yang sudah dikerjakan. Baik, bagaimana kalau misalkan kita kembali lagi ke sini untuk melihat hasil yang sudah dikerjakan adalah dilihat dari respon. Nah, di respon di sini sudah ada hasil yang sudah dikerjakan. Kita klik yang hijau ini untuk membuat spreadsheet, untuk dibuatkan menjadi bentuk Excel, kemudian klik buat. Nanti kita akan bisa lihat hasil daripada pengisian yang tadi sudah dilakukan. Nilainya 9 dari 10 soal, dan ini adalah jawaban-jawaban yang dikerjakannya bisa dimunculkan di sini. Oke. Ini soalnya, ini jawabannya. Baik, kita kembali lagi untuk melihat ataupun mendownload hasil tanggapan atau hasil jawaban setelah semua siswa mengerjakan, maka bisa diklik yang ini, yang titik-titik ini, kemudian download tanggapan. Maka kita bisa lihat hasil daripada jawaban yang dikerjakan oleh siswa melalui yang di-download ini. Nah, nantinya bentuknya adalah form zip, dan kita bisa lihat hasilnya dalam bentuk format Excel atau format spreadsheet. Baik, kita lanjutkan lagi ke pengolahan ataupun pembuatan form tadi. Karena untuk ulangan itu biasanya dibatasi waktunya, maka kita bisa batasi waktunya juga. Titik-titik di atas, kemudian klik add-on, kemudian nanti akan ada di sini ada form limiter. Untuk form limiter kita klik 1 kali, kemudian kita klik install dan klik lanjutkan. Kemudian nanti akan diminta login, pilih akun yang akan diinstalkan, kemudian kita klik izinkan, sehingga nanti form limiternya akan terinstall dan bisa dikonfigurasi atau dilakukan penyetelan supaya waktunya bisa disesuaikan. Nah, di form limiter ini nanti akan muncul ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk melimit atau membatasi. Diantaranya ada deadline, ada waktu, ada number of response, jadi responden yang diperbolehkan ada berapa, ada juga ada spreadsheet sale value. Jadi di sini spreadsheet sale value itu untuk nilai dari sel yang, maka waktunya misalkan kapan nih yang bisa dilakukan, tanggal 26, waktunya misalkan jam 8 misalkan jam 8. Oke. Nah, ini untuk selesai ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan selesainya jam 10, dari mulai jam, misalkan kita akan ulangan dari jam 8 sampai jam 10, maka dimasukkan jam 10. Kemudian kita klik set, maka siswa tidak bisa mengerjakan jika lebih dari jam 10. Nah, di sini bisa masukkan misalkan kalau memang mau pada tanggalnya tanggal 25, misalkan di sini jam 2, misalkan
misalkan jam 2 bisa dilakukan seperti ini, jam 2 siang selesainya ya. Jadi kalau lebih dari jam 2 maka siswa tidak bisa melakukan ini. Dan pesan setelah keluar, save. Oke, jadi untuk ujiannya ketika harus 2 jam dari jam 8 sampai dari jam misalkan harus 1 jam, misalkan dari jam 1 harus sampai selesai jam 2, maka link dari teman ini bisa diberikan, linknya bisa diberikan pada waktu jam 1 atau sebelum jam 1, sehingga nanti siswa hanya diberikan batas waktu hanya 1 jam misalkan untuk mengerjakan soal ini. Artinya setelah dari jam 2 maka hal ini tidak akan berlaku lagi, untuk soal ini tidak bisa diakses oleh siswa atau oleh responden. Ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.